Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut membahas materi kuliah tentang habitat dan adaptasi hewan estuari. Tentunya ini menarik karena estuari sendiri merupakan habitat yang unik karena merupakan percampuran antara massa air dari perairan sungai atau perairan tawar dan dari perairan laut. Tentunya hewan yang hidup pada habitat estuari ini harus memiliki berbagai strategi, baik strategi adaptasi, morfologi, fisiologi maupun tingkah laku untuk dapat bertahan hidup pada habitat yang sangat berfluktuasi. Estuari sendiri adalah perairan semi tertutup yang berada pada bagian hilir sungai dan masih berhubungan bebas dengan laut serta menerima masukan air tawar dari daratan. Perbedaan karakteristik air tawar dan air laut menyebabkan percampuran antara keduanya dapat terjadi secara sempurna maupun membentuk stratifikasi karena massa jenis dari air laut itu sendiri lebih besar sehingga air laut akan berada pada posisi di bawah sementara air tawar pada lapisan bagian atasnya. Itu kalau terjadi stratifikasi, tapi ada juga yang terjadi percampuran yang relatif sempurna. Percampuran air menghasilkan sifat fisik lingkungan yang khusus yang tidak sama dengan sifat perairan sungai maupun laut. Adapun kadar salinitas estuari itu sangat tergantung pada beberapa hal, diantaranya karena pasang surut air laut tergantung apakah suatu daerah memiliki pasang yang tinggi dan surut yang terendah, maka akan mempengaruhi kadar salinitas pada perairan estuari. Kemudian banyaknya aliran sungai yang masuk. Semakin banyak aliran sungai yang masuk tentunya akan mempengaruhi besarnya salinitas, sementara semakin sedikit atau sungai-sungai kecil maka tentunya salinitas semakin tinggi. Dan juga topografi yang mempengaruhi masuknya massa air sungai maupun dari laut. Kemudian faktor pembatas, pasang surut, pasang naik akan menggeser isohalin ke arah hulu, sebaliknya ke arah hilir pada saat surut, sehingga terjadi fluktuasi salinitas dalam hitungan jam pada kawasan estuari. Arus pasang surut juga berperan penting sebagai pengangkut zat hara maupun plankton sebagai sumber makanan. Kemudian fluktuasi salinitas umumnya terjadi di estuari. Pola gradien salinitas bervariasi bergantung pada musim, topografi estuari, pasang surut dan jumlah air tawar yang masuk. Dan kemudian arus di estuari dominan disebabkan oleh pasang surut dan adanya aliran sungai yang membawa massa air ke perairan estuari. Pasang surut, salinitas dan arus laut ini tentunya yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan salinitas di perairan estuari karena hanya dalam hitungan jam itu sudah bisa terjadi perbedaan, sehingga menyebabkan hewan yang hidup pada perairan estuari ini harus mampu beradaptasi dengan menggunakan strategi adaptasi, baik adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi terkait dengan mekanisme osmoregulasi maupun tingkah lakunya. Kemudian kekeruhan sebagai faktor pembatas berikutnya. Kekeruhan tertinggi terjadi pada saat aliran sungai maksimum, di mana kekeruhan biasanya minimum di dekat mulut estuari karena sepenuhnya berupa air laut, dan makin meningkat bila menjauh ke arah sungai. Ini memang karena aktivitas masyarakat atau di lahan atas biasanya menyebabkan terjadinya kekeruhan, sehingga sumber kekeruhan yang utama biasanya di estuari berasal dari massa air sungai. Kemudian variasi suhu air karena masukan air tawar di sungai lebih dipengaruhi oleh perubahan suhu musiman daripada air laut, sehingga memang massa air tawar dari sungai itu sangat mempengaruhi suhu perairan yang ada pada perairan estuari. Kemudian oksigen terlarut, masuknya air tawar dan air laut secara teratur dalam estuari bersama dengan terjadinya pengadukan dan percampuran oleh angin akan memberikan persediaan oksigen terlarut yang lebih optimal di kolom perairan estuari. Ini tentunya akan sangat membantu
bagi ikan untuk melakukan proses metabolisme, karena oksigen terlarut ini sendiri merupakan suatu parameter lingkungan yang sangat penting dalam hal membatasi suatu organisme termasuk hewan. Kemudian unsur hara atau nutrien, estuari termasuk perairan yang subur karena menjadi tempat penampungan zat hara yang biasanya berasal dari aktivitas-aktivitas antropogenik di daratan. Kemudian sedimen yang biasanya berasal dari aktivitas lahan di daratan akan masuk melalui aliran sungai dan bermuara ke estuari, sehingga biasanya di kawasan-kawasan estuari itu sering terjadi pendangkalan atau biasanya juga sering terjadi pembentukan lahan berupa delta yang disebut sebagai delta sungai. Nah, sedimentasi yang berlebihan di perairan estuari tentunya akan berdampak pada pendangkalan dan tertutupnya habitat dasar dari biota bentik, dan ini tentunya akan sangat mempengaruhi kelimpahan dan biodiversitas hewan yang ada pada perairan estuari, karena selain tertutupi sedimentasi itu juga biasanya menimbulkan kekeruhan jika terjadi pengadukan di perairan estuari. Nah, kekeruhan yang tinggi ini sendiri tentunya sangat mempengaruhi proses mencari makan dan aktivitas-aktivitas biologis lainnya bagi hewan yang hidup pada perairan estuari. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan perairan estuari kadang biodiversitasnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan perairan laut maupun sungai. Nah, ini adalah pengelompokan hewan estuari berdasarkan kisaran salinitas. Tentunya salinitas sangat bervariasi di perairan estuari akibat percampuran dua massa air yang berbeda. Biasanya spesies air tawar itu akan hidup pada kisaran salinitas 0 sampai hampir mendekati 5 ppt. Kemudian spesies laut dia akan mampu hidup pada kisaran 5 sampai bahkan lebih dari 30 ppt. Nah, spesies-spesies yang mampu hidup tentunya disesuaikan dengan kemampuan dia untuk mampu bertahan pada kisaran salinitas. Ada spesies-spesies tertentu yang hanya mampu hidup pada kisaran salinitas yang sempit atau stenohalin. Baik salinitas yang tinggi maka dia akan berada pada mulut estuari, sementara stenohalin yang pada kisaran salinitas yang lebih rendah atau kelompok-kelompok spesies air tawar dia akan berada pada perbatasan antara ujung sungai dengan awal dari perairan estuari. Nah, kemudian ada juga spesies-spesies yang urihalin. Spesies yang urihalin ini adalah spesies yang mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas, dan tentunya spesies yang urihalin ini dia akan menguasai perairan estuari karena kemampuan dia untuk dapat mentolerir kisaran salinitas mulai dari salinitas yang rendah sampai dengan salinitas yang tinggi. Nah, inilah yang kemudian sangat menentukan distribusi spasial dan kelimpahan maupun keragaman dari hewan pada perairan estuari, misalkan ikan, biota-biota bentos dan sebagainya, karena tentunya perairan estuari ini yang sangat khas adalah kisaran-kisaran salinitas yang sangat berfluktuasi akibat dari percampuran dua massa air yang berbeda, yaitu perairan massa air tawar dari perairan sungai dan kemudian air laut dari aktivitas pasang maupun surut. Inilah yang kemudian mempengaruhi fluktuasi parameter salinitas dan mempengaruhi kelimpahan dari hewan yang hidup pada perairan estuari. Kemudian adaptasi hewan estuari itu ada 3. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, memiliki rambut-rambut halus atau setae untuk menghambat penyumbatan permukaan ruang pernafasan oleh partikel lumpur, karena memang estuari ini sangat berlumpur dan kekeruhannya tinggi, sehingga adaptasi morfologi harus mampu dikembangkan oleh hewan yang mampu hidup di perairan estuari. Kemudian adaptasi fisiologi terkait dengan mekanisme fisiologi untuk mampu mempertahankan keseimbangan ion cairan tubuh dan menghadapi fluktuasi salinitas eksternal. Kita sudah paham bagaimana proses osmoregulasi
ikan-ikan yang hidup di perairan laut maupun ikan-ikan yang hidup di perairan tawar, mekanismenya tentunya berbeda. Sementara ikan yang hidup di perairan estuari itu juga tentunya berbeda. Kenapa berbeda? Karena disesuaikan dengan fluktuasi salinitas. Nah, salinitas yang berubah akhirnya juga terjadi perubahan. Ikan harus mampu beradaptasi untuk bagaimana menyeimbangkan cairan tubuh di dalam tubuhnya dengan di lingkungan. Dengan fluktuasi salinitas, makanya ikan harus mampu mengembangkan strategi adaptasi melalui mekanisme osmoregulasi untuk bagaimana menyeimbangkan keseimbangan cairan tubuhnya dengan di lingkungan. Nah, kemudian adaptasi tingkah laku, seperti pada gambar, ikan hewan-hewan bentos biasanya membuat lubang ke dalam lumpur. Bahkan ikan beberapa jenis tertentu bisa tinggal dalam lumpur karena ada spesies tertentu yang kurang memiliki kemampuan melakukan osmoregulasi atau untuk menghindari pemangsaan dan bisa jadi menghindari terjadinya dehidrasi dan sebagainya pada saat surut, pada saat estuari mengalami kekeringan dan sebagainya. Strategi-strategi adaptasi yang dilakukan oleh hewan estuari, baik adaptasi morfologi, fisiologi maupun adaptasi tingkah laku, inilah yang kemudian sangat mempengaruhi eksistensinya di lingkungan estuari yang memang sangat fluktuatif, baik dalam hal massa air yang mempengaruhi kisaran salinitas dan parameter-parameter lingkungan yang lain. Nah, kalau kita berbicara mengenai faktor lingkungan di perairan estuari, tentunya sangat banyak yang mempengaruhi kelimpahan, distribusi, dan biodiversitas. Misalkan ikan di perairan estuari, banyak hal yang sangat mempengaruhi. Misalkan temperatur tentunya akan berfluktuasi karena massa air tawar yang berbeda dan juga air laut. Begitu juga salinitas tergantung. Jika ada pasang tertinggi, maka salinitas perairan estuari itu lebih tinggi. Begitu juga pada saat terjadi surut rendah dan massa air tawar semakin tinggi, maka tentunya kisaran salinitas akan menurun. Begitu juga turbiditas atau kekeruhan. Kekeruhan ini menjadi ciri khas dari perairan estuari karena adanya percampuran dua massa air, ditambah lagi karena ada aktivitas sedimentasi dan pelumpuran, sehingga menyebabkan pada saat terjadinya pengadukan, maka kekeruhan sangat tinggi, dan ini akan mempengaruhi ekstensi dari suatu sumber daya hayati ikan. Kemudian keberadaan oksigen terlarut tentunya sangat terkait juga dengan adanya pengadukan dan percampuran dua massa air. Begitu juga dengan polusi. Polusi akan mempengaruhi. Jika semakin tinggi polutan, maka tentunya semuanya akan bermuara ke estuari, dan tentunya ini akan sangat mempengaruhi keberadaan populasi ikan yang ada. Termasuk juga ikan tentunya memiliki olfaktori atau organ penciuman yang akan sangat mempengaruhi keberadaan dia pada saat terjadi polusi bahan organik maupun polusi-polusi lainnya yang tentunya sangat tidak mendukung kehidupannya. Kemudian tingginya biodiversitas ikan tentunya sangat dipengaruhi oleh tingginya biodiversitas ikan di perairan tawar maupun di perairan laut yang terdekat dengan estuari, dan ini akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap biodiversitas ikan yang ada pada perairan estuari. Kemudian ada perbedaan kelas umur dan kelimpahan ikan berdasarkan fase hidupnya yang disesuaikan dengan kebiasaan hidup. Biasanya kadang ada ikan-ikan tertentu, ikan-ikan di perairan laut maupun di perairan yang dekat dengan sungai akan melakukan aktivitas biologis, baik mencari makan maupun aktivitas-aktivitas pemijahan dan sebagainya yang biasanya dilakukan di estuari. Kemudian ada parasit maupun predasi, ini juga sangat tinggi terjadi. Jika terjadi pencemaran, tentunya parasit juga akan banyak yang menempel pada tubuh ikan dan tentunya akan mempengaruhi keberadaan suatu jenis ikan yang ada di suatu lingkungan estuari. Kemudian adanya kompetisi dalam hal mencari makan tentunya sangat ditentukan oleh bagaimana tingginya kelimpahan dan biodiversitas ikan yang ada di perairan estuari. Begitu juga ketersediaan makanan.
kemudian habitat yang masih layak yang mendukung keberadaan ikan di perairan estuari tentunya akan sangat mendukung tinggi rendahnya keragaman dan kelimpahan ikan yang ada di suatu perairan, termasuk bagaimana aktivitas-aktivitas antropogenik baik melalui pencemaran maupun aktivitas-aktivitas di daratan yang menyebabkan sedimentasi yang tinggi dan kekeruanian tinggi di suatu perairan estuari. Tentunya ini akan sangat mempengaruhi tingginya keragaman dan kelimpahan ikan, tergantung bagaimana kemampuan suatu jenis ikan untuk mampu bertahan hidup pada lingkungan perairan estuari yang sangat fluktuatif, karena ikan di perairan estuari ini harus mampu mengembangkan 3 strategi untuk dapat bertahan hidup, yaitu strategi adaptasi dalam hal morfologi, strategi adaptasi dalam hal fisiologi, dan maupun tingkah laku. Nah, semua adaptasi yang dilakukan oleh ikan yang ada di perairan sungai ini tentunya akan sangat-sangat terkait dengan parameter-parameter lingkungan, baik biotik maupun abiotik yang ada. Seperti pada gambar ini memperlihatkan bahwa perairan estuari memang sangat strategis karena merupakan pusat kegiatan manusia, namun juga akan sangat terancam jika aktivitas-aktivitas manusia tidak mempertimbangkan keberlanjutan dari lingkungan estuari sebagai salah satu habitat yang ideal bagi sumber daya hayati perairan. Nah, ada alasan kenapa biodiversitas hewan estuari rendah, karena ketidakmampuan hewan air tawar atau perairan sungai untuk mentolerir kenaikan salinitas dan ketidakmampuan hewan perairan laut untuk mentolerir penurunan salinitas, terkecuali bagi hewan-hewan yang sifatnya urihalin, uritermal, urifibik, dan sebagainya. Kemudian hanya hewan tertentu saja yang mampu bertahan hidup di perairan estuari karena memiliki strategi adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku untuk bertahan hidup, seperti yang tampak pada gambar, di mana terjadinya pergerakan ikan keluar dan masuk pada perairan estuari itu sangat tergantung terhadap beberapa parameter lingkungan. Misalkan jika terjadinya hujan, maka musim hujan, maka tentunya ikan dari perairan air tawar akan banyak masuk pada perairan estuari karena salinitas perairan estuari tentunya lebih didominasi oleh salinitas perairan tawar. Begitu juga sebaliknya jika terjadi musim kemarau tentunya dan terjadi pasang tertinggi, maka tentunya ikan-ikan yang berasal dari perairan laut akan mendominasi perairan estuari. Ini tentunya sangat berfluktuasi, dan keberadaan ikan-ikan yang ada pada perairan estuari itu sangat tergantung terhadap kemampuan setiap jenis ikan untuk mampu bertahan hidup, apakah dia sifatnya steno ataukah yuri yang lebih mampu memiliki kisaran yang luas untuk mampu bertahan hidup pada kisaran parameter lingkungan, berbagai parameter lingkungan yang sangat berfluktuasi di perairan estuari. Nah, ini adalah contoh distribusi ikan pada perairan estuari tropis di Afrika. Ini tipe estuari normal dengan gambar A, tipe estuari normal dengan variabilitas hidrolik yang tinggi, sehingga suksesi fauna ikan air tawar dan laut sangat tergantung pada musim. Jika dilihat pada gambar, pada saat musim hujan tentunya akan dipengaruhi sangat banyak ikan-ikan perairan tawar, sementara sebaliknya pada saat musim kemarau nanti akan dipengaruhi oleh banyak masukan dari ikan-ikan perairan laut karena memang salinitas yang cenderung lebih rendah pada perairan estuari. Kemudian tipe estuari negatif, di mana pada gambar B masukan air tawar sangat terbatas sehingga mengurangi kehadiran ikan air tawar dan meningkatkan kehadiran ikan air laut. Begitulah bagaimana terjadi fluktuasi parameter lingkungan sehingga mempengaruhi keberadaan suatu jenis ikan. Kemudian fungsi dari habitat perairan estuari, fungsi biologis
tempat pemijahan mencari makan, dan tempat pembesaran bagi hewan akuatik, sehingga dengan fungsi ini tentunya sangat strategis untuk bagaimana melindungi estuari dari aktivitas-aktivitas antropogenik yang merusak seperti sedimentasi, pencemaran, maupun aktivitas-aktivitas pembangunan yang tidak mempertimbangkan lingkungan estuari. Kemudian fungsi fisik sebagai filter sekaligus perangkap sedimen. Dengan perangkap sedimen, maka juga makanan yang tersedia juga sangat banyak, namun jika sedimentasi yang terlalu berlebihan tentunya akan merusak habitat biota bentik yang hidup pada perairan estuari. Kemudian fungsi kimia sebagai sumber bahan organik dan penjebak zat hara ini penting karena estuari ini sebagai nutrient trap, sehingga sangat mendukung produktivitas primer dan akhirnya juga turut mendukung produktivitas sekunder atau produktivitas perikanan misalkan di perairan estuari. Kemudian fungsi sosial ekonomi ini sebagai pusat kegiatan manusia seperti pelabuhan, perikanan, pariwisata, dan aktivitas pendukung lainnya, sehingga dengan fungsi sosial ekonomi ini jika tidak dikelola dengan baik maka tentunya akan berdampak ekologis bagi eksistensi sumber daya hayati perairan yang hidup pada perairan estuari. Kemudian ini adalah aktivitas antropogenik dan dampaknya bagi estuari. Yang pertama adalah pembuangan sampah plastik akan menutupi habitat hewan akuatik dan tentunya akan menurunkan biodiversitas dan kelimpahan hewan-hewan akuatik yang hidup pada perairan estuari. Kemudian pembuangan limbah organik dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut dan menurunkan kelimpahan dan keragaman hewan akuatik karena oksigen terlarut sangat penting untuk proses metabolisme hewan akuatik. Kemudian pembuangan limbah aktivitas pertanian dan peternakan akan mengandung unsur hara dan meningkatkan kesuburan berlebihan. Kesuburan tentunya penting bagi produktivitas primer, namun jika kesuburan yang sudah terlalu berlebihan tentunya akan berdampak negatif, akan terjadi blooming alga dan akan menurunkan kadar oksigen terlarut, dan ini sangat tidak menguntungkan bagi hewan akuatik yang hidup pada perairan estuari. Kemudian pembuangan limbah pertambangan industri yang mengandung logam berat menyebabkan akumulasi logam berat pada hewan estuari baik biota bentik maupun nekton. Ini tentunya akan mempengaruhi proses rantai makanan dan akan sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia karena ada proses bioakumulasi dan biomagnifikasi yang menyebabkan terjadi peningkatan konsentrasi pada trophic level yang lebih tinggi, dan ini sangat-sangat mempengaruhi kesehatan lingkungan perairan estuari dan begitu juga biota akuatik yang hidup dalamnya, dan akan juga berdampak kepada manusia yang mengkonsumsi hewan-hewan di perairan estuari yang sudah terpapar logam berat. Kemudian sedimentasi dan kegurunan tinggi akibat akan menutupi habitat hewan bentik dan pendangkalan perairan yang semakin tinggi tentunya di satu sisi positif membentuk delta yang bisa membentuk daratan baru, tapi di sisi lain akan mengurangi habitat dari hewan-hewan akuatik sehingga dengan sendirinya akan menurunkan kelimpahan dan biodiversitas ikan maupun biota lainnya yang sangat mengandalkan keberadaan estuari sebagai habitat pendukung baik tempat pembesaran, tempat asuhan, tempat mencari makan maupun aktivitas-aktivitas pemijahan. Hal inilah yang kemudian perlu dihindari untuk bagaimana kita bisa mengelola perairan estuari untuk mendukung eksistensi dari sumber daya hayati perairan yang hidup pada perairan estuari. Mungkin itu saja ya materi yang bisa Bapak sampaikan. Kalian bisa belajar pada buku-buku terkait dengan ekologi, termasuk ekologi ikan maupun buku-buku lainnya. Dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan semoga materi singkat yang Bapak berikan ini bisa bermanfaat, dan semoga kalian bisa mempelajarinya dan memahaminya dengan baik. Terima kasih.